Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat memasuki hari Minggu Prapaskah yang keempat, atau juga sering disebut sebagai hari Minggu Letare. Dan pada hari Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita boleh diantar untuk merenungkan bacaan Injil yang berkisah tentang percakapan antara Nikodemus dan Yesus yang kita baca di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Dari Injil ini kita mau belajar dari perjalanan iman Nikodemus. Yang pasti, Nikodemus tidak hanya datang untuk bertanya kepada Yesus. Dia sepertinya ingin berdiskusi hal lain yang lebih dalam. Yesus sungguh memahami isi hatinya. Ketika Nikodemus bertanya, Yesus dengan jelas menjawab bahwa hanya orang yang dilahirkan kembali dan dilahirkan dari atas akan melihat kerajaan Allah. Yesus tidak ingin Nikodemus berdiskusi tentang dirinya dan segala hal termasuk mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus ingin berdialog tentang iman Nikodemus yang mulai bertumbuh. Percakapan yang istimewa itu terjadi pada malam hari. Malam hari adalah simbol kegelapan. Dan kegelapan sering dikaitkan dengan dosa, maut, dan kehancuran. Nikodemus bertemu dengan Yesus yang adalah sumber terang. Di dalam Yesus, semua kegelapan itu dihancurkan. Manusia bebas dari kegelapan dengan hadirnya Yesus Kristus, Sang terang sejati itu. Nikodemus mengalami keselamatan. Yesus terang yang benar ia jumpai dan memberikan makna baru dalam hidupnya. Imannya kepada Yesus terus bertumbuh dan semakin berkembang. Dalam Injil, jawaban Yesus cukup membingungkan Nikodemus. Bagaimana orang yang sudah tua harus dilahirkan kembali? Tetapi sebagai pengagum Yesus, ia paham yang dimaksudkan oleh Yesus bukan soal kelahiran jasmani, tetapi lebih kepada kelahiran secara rohani. Inilah titik tersulit di dalam perjalanan hidup seseorang. Ketika orang sudah jauh berjalan, ketika orang jauh dari Tuhan dan sulit untuk kembali. Tidak mudah untuk meninggalkan semua kenikmatan dan dosa dan memulai sesuatu hidup yang baru. Hanya bila orang mau berkorban seperti Kristus, menanggalkan kealahannya dan menjadi manusia.
sekali lagi, ini bukan perkara mudah. Kebangkitan Kristus menjadi puncak kemenangan sekaligus kelahiran baru di dalam iman yang benar akan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar seorang yang bernama Leo Tolstoy. Dia adalah seorang sastrawan, seorang filsuf, dan juga pemikir dari Rusia. Dia memiliki kekayaan yang berlimpah. Tanah yang luas dia bagi-bagikan kepada orang miskin. Dia sendiri hidup sebagai orang yang sungguh sederhana dan saleh di dalam semangat askese. Dia pernah mengatakan begini, "Jangan bicara padaku tentang agama. Biarkan aku melihat agama dalam tindakan." Kisah perjalanan iman Nikodemus bukan tentang agama dan juga tradisi Yahudi. Nikodemus lahir sebagai manusia baru yang bertumbuh dalam iman tanpa keraguan terhadap Kristus. Oleh karena itu, masa Prapaskah ini menjadi saat yang baik bagi kita untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Kita perlu menumbuhkan kembali iman yang benar akan Kristus. Jika selama ini kita terjebak di dalam malam gelap dosa dan kelemahan, kelahiran kembali itu akan kita rasakan dalam kemuliaan salib Kristus yang akan bangkit jaya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita belajar dari perjalanan iman Nikodemus yang mengantar dia sampai pada satu titik dilahirkan kembali secara baru, secara rohani oleh Kristus sendiri. Semoga kita pun bisa mengalami yang sama, dilahirkan baru sebagai para pengikut Kristus yang memiliki iman yang kokoh, iman yang terus dibaharui di dalam Kristus. Karena bukan soal agama, bukan soal keyakinan, tetapi buah yang kita dapat dari kehidupan beriman kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.